Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin. Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin al-muntajibin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para kiai, para ustad, para bini sepuh ingkang satu kita dherekaken menapa kados fatwa so penguntikanipun para jamaah sedaya nglajengaken atur kula saking pembahasan yang pertama tentang dialog antara para sahabat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan merupakan 3 pertanyaan agung yang menjadi pembicaraan dan catatan kita. Tentu kemarin sudah kita bahas dari satu persatu tentang amal apakah yang paling baik, hari apakah yang paling mulia, dan bulan apakah yang paling agung. Kemudian jawaban Abdullah bin Abbas, amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu, hari yang baik adalah hari Jumat, dan bulan yang teragung adalah bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak lama kemudian kabar ini sampai kepada telinga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya Amirul Mukminin, ada di antara para sahabat itu menanyakan min afdhalil a'mal, min afdhalil ayyam, wa min afdhalis syuhur. Fa'ajaba hakadha. Wahai Amirul Mukminin, wonten ingkang mundhut pirsa babagan tikang perkawis. Jawabipun ngaten. Lajeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya wis ngono kuwi jawabane bener, kowe ora salah. Awakmu lausu ila ulama minal masyriq ilal maghrib fa'ajaba hakadha. Jikalau ditanyakan hal ini kepada seluruh alim ulama, seorang tokoh terpintar pun, dia akan menjawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban para ulama, illa anni, kecuali aku. Inilah Ali bin Abi Thalib punya jawaban tersendiri dari 3 pertanyaan ini ternyata. Nun sewu kula ngajeng nggih, Pak. Punya jawaban tersendiri. Idza su'ila an afdhalil a'mal, jika ditanyakan kepadaku tentang keutamaan amal, maka jawaban bagi saya adalah amal yang paling baik itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti enten amal yang tidak diterima oleh Allah kan? Lah iya, lah kawak dhewe nek malam kan Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taksirana, gitu toh kalau habis tarawih itu artinya ada indikasi bahwa tidak semua amal itu diterima gitu loh. Ya kayak awal dhewe gawe proyek dunia ini, proyek sekian miliar, jadilah sebuah proyek besar, tiba-tiba kemudian dinilai oleh pemerintah atau orang yang mempunyai proyek, dan proyek itu dinyatakan tidak diterima, gagal. Sia-sia enggak kira-kira? Maka kata Nabi benar, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ajz, wa kam min qaimin laisa lahul jaza illa sahr. Berapa banyak orang yang puasa
hanya lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Itu artinya puasanya raddun, tertolak. Ini masalah itu. Ini artinya puasanya tertolak. Wa kam min qaimin, dan berapa banyak orang yang ibadah malam hari, imma ikut sholat tarawih, ikut tahajud, imma hajat, imma sholat Ja'far at-Tayyar atau sholat tasbih. Kalau ditolak artinya sia-sia, dapatnya hanya kesel. Maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, amal yang paling baik itu adalah amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak harus banyak. Ini catatan Nun Sewu. Jadi artinya apa? Bahwa setiap ibadah di antara kita itu meskipun kecil jangan dianggap kecil. Karena justru yang kecil-kecil itu kadang-kadang menjadikan sababiah diterima amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang kita sadari. Biasanya kan gitu. Monggo dibiasakan amal-amal yang segede niku jangan dianggap enteng, tapi dibiasakan. Siapa tahu dari yang kecil itulah kemudian menjadi amal yang diterima di sisi Allah. Ada suatu riwayat Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ditanyakanlah tahun ini berapakah orang yang beribadah haji dan umrah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian juta, ternyata tidak lebih hanya 3 orang. Bahkan yang satu itu belum lama ini itu viral di medsos, viral. Ternyata yang diterima itu adalah tukang sol sepatu di Turki. Ditelusuri dari masing-masing itu orang, ada seorang ulama yang begitu penasaran, kayak apa sih wah, jangan-jangan aulia Allah, jangan-jangan ulama yang agung, ulama yang masyhur dan besar. Ternyata tidak, dia tukang sol sepatu. Ini riwayatkan ketika orang ini hendak berangkat menjalankan ibadah haji, di sebelah rumahnya itu ada seorang janda, punya anak yang tidak bisa makan dan nangis. Setelah dicek, tidak punya apa-apa, dia batal. Bismillah, saya batalkanlah ibadah saya untuk menolong janda yang membutuhkan pertolongan ini. Nun sewu, kadang-kadang kita itu sering sedikit sekali antara ibadah dan gengsi itu sedikit sekali. Sekarang itu kan lagi nun sewu sekali lagi ngetren orang berangkat ibadah umroh 5 kali, ya toh 10 kali umroh untuk mencari ridha Allah. Ketahuilah ketika Nabiullah Musa sedang sedang riyadhah di Gua Thur itu, menurut hadis qudsi itu ditegur Nabi, ya Musa, berbuatlah sesuatu yang menyenangkan hatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kula sampun salat, ya Allah, kula sampun puasa, bahkan kula sampun ibadah haji. Lho bener, ibadah haji kuwi ganggo awakmu dhewe. Salatmu itu bener iso nenangke awakmu dhewe. Ibadahmu itu menyenangkan awakmu dhewe, tapi aku urung seneng. Ya terus kula kedah kados pundi ya Allah? Terus Nabi Musa itu kalian Allah Ta'ala didhawuhi mandap saking gunung Tur Sina itu di lembah di bawah sana. Turunlah di bawah sana, kamu lihat di sekitar masyarakat sana. Dilihatlah, ternyata di bawah sana banyak masyarakat yang kekurangan makan, banyak masyarakat yang sakit, banyak masyarakat yang tidak berpakaian, dan itu. Maka dari situlah kemudian Nabi Musa tampaknya disinilah, ya Musa, jika saat itu kau memberikan makanan pada hamba-Ku, ya Musa, jika saat itu kau berikan bagian terhadap hamba-Ku, ketahuilah aku adalah di tengah-tengah mereka.
Artinya Bapak dan Ibu ingkang minulya, ibadah itu ora maca Quran tok. Ibadah niku mboten salat tok. Ibadah niku ora poso tok. Ada hal-hal yang lain yang nilai ibadahnya itu insya Allah tidak kalah pentingnya. Seperti memberikan makan orang yang membutuhkan, memberikan pakaian orang yang membutuhkan, memberikan tempat teduh orang-orang yang kepanasan dan kedinginan. Maka para hukama mengkategorikan ibadah itu ada dua, ibadah mahdhah dan ibadah syahsiyah. Orang sekian bagusnya beribadah di hadapan Allah, sholatnya begitu khusyuk, bacaan Al-Qur'annya begitu fasih, tapi nun sewu, tetangganya sakit tidak peduli, tetangganya tidak makan, kita pura-pura tidak tahu, bukan tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Wallahi, saya sumpah wallahi, seseorang tidak akan pernah menemukan kesempurnaan ibadah. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tentang amal yang diterima. Monggo di nun sewu, khususnya untuk pribadi saya dan umumnya kepada siapa saja, menjadikan renungan. Apa saja yang kita perbuat, sepanjang kita bisa, jangan sekali-kali mengabaikan kecilnya amal. Sebab dari amal yang kecil itulah banyak orang-orang yang sukses mendapatkan ridho Allah sampai mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Yang nomor 2, ditanyakanlah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah tentang hari apakah yang terbaik. Kalau orang-orang ditanyakan seluruhnya kepada seluruh ulama dengan jawaban yang sama, illa anni, kecuali saya, sesungguhnya hari yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana pada hari itu digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun sewu, kalau harinya hari Jumat. Kan saya itu pernah hidup di satu daerah sampai saat ini saya ingat-ingat Pak. Daerah itu kalau pas pasar Ramadan itu Pak Munir, begitu saya kontrak itu dulu di daerah Semarang itu sudah kalangan orang-orang dadu, orang-orang main kartu. Apakah itu hari baik? Saya ini benar ini. Pada saat Ramadan datang digelar itu majlisan, tapi majelisnya bukan semaan Al-Quran, bukan tadarus, semaan kelotok ini. Kertas ya maksudnya kalau banyak orang yang pada hari itu hari Jumat tapi tidak menggunakan bahwa Jumat itu ada yaumul mustajabah atau saatul mustajabah, tidak digunakan. Maka alangkah baiknya di mana pada hari itu digunakan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan bertaubat itu menyadari dalam semua konteks atau dalam semua perkara, ima itu salat wis bener poro. Jadi kan sebetulnya agama itu amrun bainal amroini. Satu perkara di antara dua perkara. Yang pertama khauf, ada perasaan takut Pak. Jangan-jangan amal Quran ditompo. Dan yang kedua adalah roja, pengharapan. Yakinlah kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Maha rahmat dan rahmat. Jadi semua amal itu harus dilandasi dua itu. Amrun bainal amroini, perkara di antara dua perkara, antara kita rasa khawatir dan antara kita ada satu pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jojo kek posoku kurang. Jangan-jangan sedekahku dumpas, itu harus ada evaluasi gitu loh. Harus ada evaluasi. Dengan evaluasi itu kemudian kita lebih hati-hati, kita lebih bijaksana, kita lebih seksama. Kan berapa banyak orang yang kelihatannya min amali dunya sara ila amil akhirah li husnin niyah wa kam min amalil akhirah sara li amali dunya li su'in niyah. Ini makanya monggo ini disikapi kembali. Harus punya dua perkara, di antara satu perkara itu antara kita berharap sama Allah Ta'ala dan kita
ada satu kekhawatiran, jangan itu harus ada. Sholatku gimana, puasaku gimana, tadarusku gimana, sholat malamku gimana, itu harus ada. Ini namanya amrun bainal amroini, satu kekhawatiran dan satu pengharapan bahwa kita harus yakin apa yang kita lakukan itu insya Allah kalau sudah benar-benar akan sampai kepada yang Maha Kuasa. Misalnya contoh kayak malam-malam Ramadan itu Pak, sebetulnya kan doa kita itu langsung tembus langit. Doa'uhu mustajabun. Apa sih yang paling penting di antara doa-doa itu? Menurut saya pribadi itu adalah doa kepada kedua orang tua. Yang jarang kita sadari, kita berdoa dengan segala hajat kita, tapi kadang-kadang kita terlupakan. Adanya kesuksesan kita, itu keberadaannya adalah ada sababiahnya. Sababiahnya adalah sababiah keberadaan orang tua yang mungkin pada saat-saat Ramadan yang penuh keberkahan ini selalu mengharap. Mengharapkan itu kayak anak EDW itu loh Pak, yang lomo tebih bertahun-tahun ora mulai tengok jarian balik ora ketahu. Wong nang kuburan kan begitu cara orang tua mengharapkan doa dari kita, dari anak-anaknya seperti itu. Kadang-kadang sambil menangis dan sebagainya, itu menurut riwayat seperti itu. Kadang-kadang sambil ya sekolah awak dhewe kangen kayak rasanya rindu, nggak ditiliki, doa itu kan menjadi satu nikmat akhirat yang luar biasa. Ini maka monggo kita biasakan malam-malam Ramadan itu jangan lupa kedua orang tua kita. Ya Allah, jika orang tua saya hari ini sedang Kau siksa, ya Allah, demi kemuliaan dan keberkahan bulanmu yang agung ini, ampunilah kedua orang tua kami. Nun sewu ampun lupa nggih. Itu yang kedua. Bapak dan Ibu, kemudian yang ketiga ditanyalah tentang bulan yang paling baik. Bulan yang baik-baik itu menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dudu bulan Ramadan. Artinya bukan hanya bulan Ramadan tok, ada yang lebih baik dari itu semua. Bulan di mana seseorang meninggal dalam kondisi membawa iman alias husnul khotimah. Aku njajal kira-kira omong mati ngeteling Ramadan nggih kata lho. Tibake matine ora husnul khotimah, kira-kira cilaka apa ora? Ini kan perlu dievaluasi ulang, perlu diteliti ulang. Wes berkah, nek mati itu kalau ada beberapa hadis yang meriwayatkan sebetulnya kalau orang beriman, orang mukmin meninggal pada bulan Ramadan itu dia akan dibebaskan dari pertama siksa kubur, dibebaskan dari pertanyaan kubur. Dia bebas, mendapatkan kebebasan, betul-betul bebas. Tapi jika kita meninggal dalam kondisi atau dalam posisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau meninggalnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya apa-apa Ramadan itu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan hari bulan yang paling baik itu adalah bulan di mana seseorang meninggal dengan husnul khatimah, dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitaubah wal qabul. Pun biasanya Pak Nur Hasan ngaten iki paling jago gitu. Bapak Ibu yang minul ya itulah. Makanya apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib itu semua cocok. Dan nuwun sewu antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib itu kan sebetulnya orang sepupunya Nabi. Nak salah nek cara wong Jawa niku. Jadi Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Abdullah bin Abu Thalib itu kakak beradik. Ali bin Abi Thalib itu satu di antara yang sahabat yang paling unggul baik dari sisi ilmu, kecerdasan dan ketangkasannya. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu juga pemikir yang paling ulung. Di riwayat Maulid Ad-Dibai itu kan dikatakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan bahrul ilm, lautan ilmunya. Sementara Ali bin Abi Thalib posisinya adalah
Madinatul Ilm. Maka satu saat pernah dialog antara Abdullah bin Abbas sama Ali bin Abi Thalib, itu ditanyakan pada orang-orang. Abdullah bin Abbas ditanya, ya Abdullah bin Abbas, kau sering dikatakan kau adalah lautan ilmunya. Bagaimana posisimu di hadapan Ali bin Abi Thalib? Jika saya dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib, saya itu adalah setetes embun di antara hamparan lautan. Artinya saya tidak ada bandingan apa-apa. Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para sahabat, wahai Ali bin Abi Thalib, bagaimana posisi ilmumu di hadapan Rasulullah SAW? Aku adalah hamba orang-orang yang telah mengajarkan ilmu. Maka ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Saya itu adalah seorang hamba, orang yang mengajari satu ilmu. Jadi orang sekelas Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib itu tidak ada yang bisa ngajar kecuali Nabi. Bahkan Ali bin Abi Thalib lebih dari itu. Berkali-kali dalam satu peristiwa, Ali bin Abi Thalib lah langsung mengikuti Rasulullah menerima wahyunya. Nah, Bapak Ibu bin ingkang minulya, jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu qadarullah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, piyambakipun lair ora sembarangan, laire ning Ka'bah. Itu riwayat satu-satunya manusia, bahkan itu diakui Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu lahirnya di dalam dalamnya Ka'bah niku. Yang lihat, dalamnya jerone kotak niku. Jadi ketika Fatimah itu ibunya Ali bin Abi Thalib sedang tawaf, umur 9 bulan itu tiba-tiba perutnya mules. Kemudian saat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sepertinya saya ingin melahirkan. Maka dengan tiba-tiba ujuk-ujuk dinding Ka'bah itu terbelah menjadi 2. Selama 3 hari proses kelahiran itu, kemudian menurut riwayat mirip-mirip karo kelahiran pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah itu ditemani oleh Sayyidah Maryam, Sayyidah Asyah, dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, bidannya yang menunggu itu. Kemudian ketika langsung dalam buayan ibunya, langsung keluar dari pintu Ka'bah itu, diterima oleh Rasulullah SAW, digendong, kemudian ini dimimik dan dicucuk astane drijine Kanjeng Nabi niku, datang Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasa, tidak ada orang di dunia ini. Dan di beberapa riwayat itu, nuwun sewu Pak Nur, yang umroh niku ten pojokan niku wonten bekas pecahan ini wonten. Bekas pecahan itu yang bekasnya itu sengaja ditutup-tutupi oleh rezim saat ini untuk menghilangkan bekas itu. Tapi setiap kelahiran Ali bin Abi Thalib itu tampak kembali gitu. Jadi makanya tekan mereka sing Bapak Ibu ingkang tindak umroh, bener ora omongane Pak Abu mangke dicek nggih, dicek lan yang dinding Ka'bah yang terbelah itu adalah bekas terbelahnya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian yang tidak kalah penting, Ali bin Abi Thalib adalah dia syahid. Syahid itu kalau bahasa kita meninggal dunianya pada malam Jumat, pada Jumat pagi subuh kayak gini di Masjid Kufah. Di Masjid Kufah, saat dia sedang sujud yang kedua di mihrab di pengimaman persis itu terbelah menjadi 2. Ya, dipedangi dengan racun oleh siapa Bapak dan Ibu? Oleh Abdullah bin Muljam. Abdullah bin Muljam itu orang yang sangat soleh, hafizul Quran, qaimul lail, wasyamun nahar. Abdurrahman bin Muljam niku swambelina poso, bengine salat tahajud, dia hafiz Al-Quran. Tapinya ketika sudah tergoda oleh kepentingan dunia, dia menutup mata. Satu saat dia terpencet oleh seorang janda,
Hati-hati Bung, terpencet oleh seorang janda namanya Kutam. Kutam itu menawarkan kepada Abdurrahman bin Muljam, Abdurrahman bin Muljam, aku bersedia kamu dengan wanita yang sangat cantik itu. Aku tidak akan minta mahar apa-apa. Maharnya apa? Kamu bunuh Ali bin Abi Thalib, aku siap jadi istrimu. Wah, ini yo wit biyen ora ulama ora penek jenenge kudu wong wedok. Ayo wis anu ta, Pak. Gitu. Wis bingung kabeh lah niku sampai niku. Digodho ngoten niku. Bingung, siap napa niku pedangnya Abdurrahman bin Rumah itu sudah dilumuri oleh racun supaya kalau membelah itu kira-kira tidak bisa diobati gitu. Subhanallah, dan saat subuh itu jam 4 hampir setengah 5 itu Ali bin Abi Thalib sudah wirawiri menunggu panggilan Allah, menagih Rasulullah, ya Rasulullah kapan bagianku untuk meninggal secara syahid. Jadi kematian yang seperti ini ditunggu, Pak. Awake dhewe kan mesti mati to potongan awake dhewe niku. Nggih, iki mboten. Wong mulya niku matine golek ditunggu. Kapan matiku, kapan matiku. Begitu sholat jamaah sholat subuh, Abdurrahman itu masih tidur di masjid gini, tengkurap. Wahai orang-orang yang sedang tidur tengkurap itu adalah tidurnya setan. Segeralah kau membalikkan diri. Ternyata tengkurap itu siasat untuk ngeloni pedang bentake tangan Mas. Dan Masya Allah, na'udzubillah, maka setelah sholat subuh itu sujud yang kedua dibelahlah. Wes geger Madinah ten Kufah niku ten Irak. Sampai akhirnya sudah seluruh masyarakat ahli-ahli pengobatan itu dihubungi untuk memberikan pengobatan kepada Ali bin Abi Thalib. Yang paling dahsyat, orang yang paling pintar mengobati itu sudah tidak, ini Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sudah tidak bisa diobati karena dengan media apa itu ditempelkan langsung gosong. Langsung gosong itu tanggal 19 Ramadan kalau ini pas persis meninggalnya tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan kan Lailatul Qadar itu wis dinane lahirin nang tempat terbaik gitu. Kemudian meninggalnya dengan cara yang terbaik, saat posisi meninggal dalam kondisi yang terbaik sujud dan meninggal di tempat yang terbaik yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikatakan beliau semuanya terjadi pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak menika ingkang saged kula aturaken insyaallah sanes wekdal pinanggih malih wonten kala dengan sanes mugi-mugi ingkang sekedhik menika dados napa menika rendongan tumrap teng kula pribadi lan menawi wonten bab ingkang saged dipun amalaken monggo sareng-sareng kita amalaken mugi-mugi sepisan malih kados satur kula kala wau aja nganggep sepele amal, sebab kadang-kadang sing ketok sepele niku ternyata dadi buka pintune ridho Gusti Allah sing dadi sabab yaipun awake dhewe selamat dunya selamat akhirat insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya tarimal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'adiyah ya shahibal mawahib as-saniyah. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi khairil warasatiyah. Waghfir lana ya dzalla fi hadhihi ash-shabah. Allahumma ya ali ya azim يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وشرفته وفضلته وقربت على الشهور التي فرض صيامه علينا وجعلت فيه القرآن كلمة وبينات من الهدى والفرقان وجعلت خيرا من الفجر والمن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقبتنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشفي كل جائع.
اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا في حسن حالك يا الله، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وهب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد واله الاطهار بحق سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.